Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indriani Paujiah dengan NIM 220602227 dari kelas A4 PGSD 2022 IKIP Siliwangi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi literasi dan multiliterasi terhadap pendidikan dan beserta dampak positif dan negatif terhadap perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Baik, yang pertama ada pengertian dari literasi. Literasi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu kemampuan menulis, membaca, dan memahami informasi dalam berbagai bentuk. Selain itu, literasi juga merupakan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, kemampuan berbahasa, menciptakan makna, serta memunculkan ide atau pendapat. Literasi tidak hanya terbatas pada teks, tetapi juga meliputi literasi digital, numerasi, dan literasi media. Yang penting dalam masyarakat modern untuk membuat keputusan yang informasional dan kritis. Literasi juga sangat penting diimplementasikan dalam pendidikan karena dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir, daya ingat, memperluas kosakata, daya fokus, dan kemampuan verbal. Literasi juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan memahami teks, berpikir kritis dan kreatif, serta mengolah kemampuan komunikasi secara kreatif. Selanjutnya ada dampak positif literasi terhadap perkembangan peserta didik. Yang pertama, yaitu dapat meningkatkan kemampuan akademis peserta didik. Literasi yang baik dapat meningkatkan kemampuan akademis peserta didik seperti meningkatkan kemampuan baca dan menulis, serta lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Literasi juga dapat mendorong siswa untuk menganalisis informasi dan berpikir kritis. Yang ketiga, memperluas wawasan dan pengetahuan. Melalui literasi, siswa dapat memperoleh informasi baru dan memperluas wawasannya. Yang keempat, ada meningkatkan motivasi belajar. Literasi memiliki peran yang sangat penting dalam tercapainya tujuan belajar dan mampu meningkatkan motivasi belajar terutama pada literasi digital karena mampu memperkaya wawasan digital peserta didik sehingga mendorong peserta didik untuk termotivasi belajar dalam mencari informasi melalui berbagai sumber referensi. Yang kelima, mengembangkan kreativitas. Ketika peserta didik memiliki keterampilan literasi yang baik, maka peserta didik mampu mengekspresikan ide-idenya dengan lebih baik, kreatif, dan inovatif. Yang keenam, ada kepercayaan diri. Semakin baik literasi peserta didik, maka semakin meningkat pula kepercayaan diri peserta didik. Hal tersebut dikarenakan peserta didik merasa memiliki pengetahuan yang lebih sehingga tidak takut bila ditanya oleh guru. Yang ketujuh, yaitu kemampuan berkomunikasi. Karena literasi dapat membantu seseorang memahami makna, kata, struktur kalimat, dan konteks bahasa. Yang kedelapan, kesadaran sosial. Literasi dapat membantu peserta didik untuk memahami isu-isu sosial, sehingga menjadi lebih peka terhadap permasalahan bermasyarakat. Untuk yang kesembilan, ada membangun karakter. Literasi tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga bisa mengajarkan peserta didik untuk bisa mengadopsi berbagai sifat dan watak yang baik dari berbagai buku yang dibacanya. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah. Karena literasi dapat meningkatkan kemampuan kritis sehingga peserta didik lebih mudah dalam memecahkan masalahnya. Lalu ada dampak negatif
literasi terhadap perkembangan peserta didik di sekolah dasar. Yang pertama, menurunnya sikap toleransi. Adanya literasi digital akan memudahkan peserta didik menerima berbagai informasi yang beredar di sosial media dan membuat orang mudah tersinggung sehingga menyebabkan tawuran antar peserta didik lainnya. Yang kedua, kecemasan. Informasi yang berlebihan atau berita negatif membuat peserta didik memiliki kecemasan yang berlebihan, bahkan dapat mengakibatkan stres. Lalu yang selanjutnya ada definisi dari multiliterasi. Multiliterasi merupakan paradigma baru dalam pembelajaran literasi. Konsep multiliterasi muncul karena manusia tidak hanya membaca atau menulis, namun mereka membaca dan menulis dengan genre tertentu yang melibatkan tujuan sosial, kultural, dan politik yang menjadi tuntutan di era globalisasi seperti sekarang. Maka, hal ini menjadi dasar lahirnya multiliterasi dalam dunia pendidikan. Keterampilan yang harus dikuasai agar tercipta pembelajaran multiliterasi adalah kemampuan membaca pemahaman yang tinggi, kemampuan menulis yang baik, keterampilan berbicara, dan keterampilan berbagai media digital. Karena berhubungan dengan konsep pembelajaran abad ke-21, maka multiliterasi sangat penting untuk diimplementasikan dalam pendidikan. Konsep pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan antara kecakapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Dampak positif multiliterasi terhadap perkembangan peserta didik di sekolah dasar yaitu yang pertama, mengembangkan empati. Multiliterasi mendorong siswa untuk memahami hubungan peserta didik dengan dunia, termasuk budaya, bahasa, media, dan teknologi. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Melalui pendidikan multiliterasi, peserta didik dituntut untuk lebih siap menghadapi tantangan dan peluang pada era modern seperti sekarang yang dipenuhi dengan teknologi. Lalu yang ketiga, yaitu keterampilan komunikasi. Membantu siswa mengembangkan kalimat dengan menyampaikan ide atau gagasan yang ada di dalam pikirannya. Dan yang terakhir, ada dampak negatif multiliterasi terhadap perkembangan peserta didik di sekolah dasar, yaitu kurangnya interaksi sosial. Siswa lebih banyak berinteraksi dengan media. Hal ini dapat mengurangi kemampuan peserta didik terhadap hubungan sosialnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.